Bali. Mendengar namanya, mungkin benak kita langsung dipenuhi bayan pantai-pantai indah berpasir putih, suara ombak yang menenangkan, tarian tradisional yang memukau, atau aroma dupa yang khas di pura-pura yang menjulang megah. Namun, ada yang lebih dari sekadar itu. Di balik keindahan tropis dan pariwisata internasionalnya, Bali menyimpan kisah yang penuh makna tentang keyakinan, perjuangan, dan warisan budaya yang terus hidup meski zaman berubah. Bali bukan sekadar destinasi liburan. Ia adalah jantung spiritual Nusantara, tempat di mana tradisi dan modernitas berdampingan tanpa kehilangan arah. Tempat di mana suara masa lalu masih menggema di tengah langkah masa kini. Mari kita menyelami sisi lain Pulau Bali hari ini. Sisi yang jarang dibahas dalam brosur wisata atau iklan liburan. Tahukah Anda? Nama Bali berasal dari kata wali yang dalam bahasa Sanskerta berarti pengorbanan suci atau persembahan. Makna ini melekat kuat dalam kehidupan masyarakatnya, di mana setiap aspek kehidupan dibalut oleh upacara, ritual, dan penghormatan kepada Sang Hyang Widi, Tuhan dalam ajaran Hindu Bali. Setiap hari, ribuan canang sari, persembahan kecil dari bunga dan dupa, diletakkan di depan rumah, toko, hingga kendaraan. Ini bukan sekadar rutinitas, melainkan perwujudan dari filosofi hidup orang Bali, menjaga harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Namun, di balik damainya lanskap budaya itu, Bali menyimpan sejarah panjang yang seringkali penuh gejolak. Di masa lampau, Bali tidak berdiri sendiri. Ia menjadi bagian dari jaringan peradaban besar di Nusantara. Pada abad ke-9 hingga ke-15, Bali menjalin hubungan erat dengan Jawa, terutama di bawah pengaruh Kerajaan Majapahit. Setelah runtuhnya Majapahit, banyak bangsawan, seniman, dan pemuka agama dari Jawa Timur melarikan diri ke Bali, membawa serta budaya dan ajaran Hindu yang kini mewarnai seluruh denyut kehidupan Bali. Coba bayangkan, sebuah pulau kecil yang menjadi benteng terakhir peradaban Hindu Jawa, menjaga nyala api kebudayaan yang nyaris padam di tengah gelombang perubahan zaman. Bali pun tak luput dari tragedi. Pada abad ke-20, pulau ini berkali-kali menjadi saksi perjuangan berdarah melawan penjajah. Salah satunya adalah Perang Puputan, sebuah bentuk perlawanan rakyat Bali yang memilih bunuh diri massal daripada menyerah kepada Belanda. Perang Puputan bukan sekadar perang, tetapi pernyataan bahwa harga diri dan kehormatan lebih berharga daripada hidup dalam penindasan. Inilah yang membuat Bali tidak hanya indah, tapi juga gagah. Dari sisi geologi, Bali adalah bagian dari deretan pegunungan berapi aktif yang membentang dari barat ke timur Indonesia. Gunung Agung, yang disebut sebagai pusat alam semesta oleh masyarakat Hindu Bali, bukan hanya puncak tertinggi di Bali, tapi juga simbol spiritualitas yang sangat sakral. Letusannya pada tahun 1963 menjadi salah satu bencana terbesar dalam sejarah Bali modern, menewaskan ribuan orang, namun juga memperkuat ikatan batin masyarakat Bali dengan alam. Dan tahukah Anda? Pulau Bali memiliki sistem irigasi tradisional yang disebut subak, yang bukan hanya sistem pertanian, melainkan sistem sosial dan spiritual. Subak sudah ada sejak abad ke-9 dan bahkan diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Melalui subak, sawah-sawah di Bali tak hanya hijau karena air, tetapi juga karena kerjasama, gotong royong, dan rasa syukur terhadap alam. Jangan lupakan pula, Bali adalah tempat di mana kesenian tidak hanya dipentaskan, tapi dihidupi. Tari-tari seperti legong, barong, hingga kecak bukan hanya hiburan, tetapi bagian dari upacara sakral. Begitu pula ukiran kayu, lukisan, hingga musik gamelan, semuanya mengalir dari jiwa yang dipenuhi semangat pengabdian. Bayangkanlah, di tengah gelombang wisatawan dari seluruh dunia, Bali tetap teguh menjaga jati dirinya, tidak larut dalam modernitas yang mengikis, tapi justru menjadikannya bagian dari keseharian yang seimbang. Dan jika kita menelusuri sisi yang lebih misterius lagi, Bali penuh dengan kisah-kisah magis yang hidup di masyarakat. Dari cerita lik, makhluk gaib yang dipercaya bisa berubah bentuk, hingga kisah-kisah spiritual di pura-pura tua yang sunyi. Bukan untuk menakuti, melainkan untuk menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata. Pulau Bali bukan sekadar tentang sunset di Kuta, villa-villa mewah di Ubud, atau festival musik internasional. Ia adalah pulau di mana jiwa Nusantara bersembunyi, tempat di mana manusia dan alam masih saling menyapa, tempat di mana hidup dijalani dengan penuh kesadaran dan penghormatan. Semua itu membentuk Bali yang kita kenal hari ini, memesona, sakral, penuh makna, dan tak pernah kehabisan kisah untuk dituturkan. Jadi, lain kali ketika nama Bali terucap, ingatlah, di balik setiap dupa yang terbakar,
Setiap suara gamelan yang berdentang, setiap pura yang menjulang sunyi, tersimpan warisan yang mendalam, kisah yang suci, dan jiwa yang tak lekang oleh waktu. Karena sejarah Bali bukan sekadar dongeng masa silam, melainkan nyala abadi dari sebuah budaya yang memilih untuk hidup dalam harmoni, meski zaman terus berubah.